Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana matluban asyada talabi minal wara hifdzul lisanil arabi kayyafamu ma'aniyal qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersama-sama pada kesempatan ini mari belajar tentang ilmu nahwu, tetap ilmu nahwu di kitab Imriti. Sekarang kita bahasannya adalah tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan tanda-tanda huruf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu bitanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa wilamin wa alif. Untuk bait ini tidak saya beri makna karena di video sebelumnya telah saya kasih makna, jadi bisa melihat di video sebelumnya untuk makna pesantrennya. Cuma satu sedikit yang perlu saya sampaikan bahwasanya hukum asal dari isim itu adalah mu'rab. Mu'rab bisa dinasobkan, bisa dirofakkan, dan bisa dijerkan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang tanda-tandanya. Baik, kita lanjut saja. Nah, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu ada tanwin, ada khafat atau jar, ada huruf jar, dan ada alif lam atau al. Ya. Jadi karena ulama nahwiyin atau nuhat itu ada yang madhabnya madhab Kufah dan ada madhab Basrah. Kalau Kufah mengatakan khafat, kalau Basrah mengatakan jar. Kalau Kufah mengatakan alif lam, kalau ulama Basrah mengatakan al, tapi sama saja. Baik, kita lanjut. Untuk tanda-tanda isim yang pertama yaitu tanwin. Ya, tanda tanwin atau an, in, un, ban, bin, bun. Ya. Nah, suara nun di akhir kalimat yang hanya suaranya saja tapi tulisannya tidak ada. Tanwin ini sebagai salah satu tanda daripada isim. Nah, ini tamkin, mungkin ada tankir, ada mukobalah, ada iwat, ada ziyadah, ada atarunum, al-hikayah, al-darurah, wal-ghali, asyudud. Ini adalah tanwin atau macam-macam tanwin yang ada. Bisa dilihat di sini. Cuma dalam pembahasan ini saya akan membahas, kita akan belajar tentang tanwin yang 4 saja, yaitu yang khusus isim. Yaitu tanwin tamkin, tangkir, mukobalah, dan al-iwat. Kita lanjut, tanwin tamkin. Mungkin sahabat-sahabat semuanya sudah sering mendengar nama kata-kata tanwin, tapi macam-macamnya yang mungkin perlu kita belajar bersama. Yang pertama adalah tanwin tamkin. Ini tanwin tamkin itu adalah tanwin yang berada pada isim mu'rab munsorib selain jamak mu'annas salim. Ya, pokoknya ketika di situ itu bukan jamak mu'annas salim, terus ada tanwinnya, berarti itu adalah tanwin tamkin dan mesti adalah isim. Jadi ada contohnya zaitun, ada masjidun, rajulun, kursiyun, ya, dun, lun, yun. Nah, itu semuanya adalah tanwin tamkin. Ya. Dan tentu zaitun, masjidun, kursiyun, rajulun itu adalah semuanya isim. Tandanya apa? Tandanya adalah tanwin. Oke, kita lanjut. Tanwin yang berikutnya adalah tanwin tangkir. Tanwin tangkir itu adalah tanwin yang berada pada isim-isim mabni. Untuk membedakan antara isim ma'rifat dan isim nakirah. Nah, itu ada simai, ada yang kiasi. Tanwin tangkir itu ada yang simai, ada yang kiasi. Simai itu berarti langsung didengar dari kalamul Arab.
Kalau kiasi berarti itu ada rumusan-rumusan yang bisa menjadi standar. Kalau sima itu biasanya ada di dalam isim fi'il, yaitu isim yang mabni yang menyerupai fi'il. Isim tapi mempunyai makna fi'il, seperti lafadz soh. Nah, soh seperti ini. Soh ini artinya uskut. Cara Jawa ini menengosi loh, atau diamlah. Ya. Itu adalah isim ma'rifat. Kalau kita mengatakan soh berarti diamlah tapi dalam satu tema tertentu. Tapi kalau mengatakan sohin, ini adalah isim nakiroh. Berarti diamlah berarti diam yang semua tema seperti itu. Bisa dipahami ya. Terus kemudian yang kiasi itu biasanya ada di nama-nama yang diakhiri dengan waihin, waih. Nah, seperti sibaweh. Kalau kita belajar nahwu pasti tidak asing dengan kata-kata sibaweh, karena salah satu seorang ulama nahwu yang sangat terkenal itu sibaweh. Ya, itu makrifat. Yang kalau kita sibaweh tanpa tanwin, sibawehi, berarti di situ adalah makrifat. Yang dimaksud adalah Imam Sibaweh ahli nahwu. Tapi kalau mengatakan sibawehin, berarti adalah isim nakirah. Jadi tidak hanya Imam Sibaweh saja yang dimaksud, tapi sibaweh yang lain. Mungkin ada orang yang makna artinya mempunyai nama Sibaweh. Nah, kalau sibawehin berarti mencakup semua orang yang bernama Sibaweh. Nah, selanjutnya adalah tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah ini tanwin yang ada atau berada pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu kalimat yang menunjukkan arti banyak perempuan yang ada tambahan alif dan ta di akhir kalimat. Seperti kalimat muslimatun, so'imatun, syarifatun. Nah, ini semuanya adalah jamak muannats salim. Muslimatun artinya banyak perempuan Islam. Kalau so'imatun banyak perempuan yang berpuasa. Kalau syarifatun itu banyak perempuan yang mulia. Ini tambahan alif ta, alif ta, alif ta. Kemudian taknya ditanwin. Nah, ini namanya tanwin muqabalah. Muqabalah itu artinya bandingan, membandingkan atau perbandingan. Jadi tanwin di situ itu untuk membandingi, untuk bandingan dari jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah yang terdapat nun di akhir kalimatnya. Jadi ada muslimuna, muslimani. Tapi kalau jamak muannats salimnya muslimatun. Nah, ini adalah tanwin muqabalah. Nah, yang berikutnya adalah tanwin iwad. Nah, tanwin iwad itu adalah tanwin pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari jumlah, pengganti dari seperti lafaz wa antum hina itin tanzurun. Nah, ini ya yang saya kasih warna merah. Wa antum hina itin tanzurun. Tanwin yang titin ini adalah pengganti dari jumlah. Nah, pengganti jumlah itu berarti ada kumpulan fi'il fa'il atau mubtada khobar. Jadi tanwin di sini ini adalah pengganti dari lafaz idza balaghatir ruhul hulqum. Nah, ini. Terus kemudian ada lagi pengganti dari kalimat, ya. Tanwin itu pengganti dari kalimat. Yang seperti lafaz kul kullu ya'malu ala syakilati. Nah, ada tanwin di lun ini adalah pengganti dari kata insan. Ya, kul kullun, berarti karena kul kullu insanin, aslinya seperti itu. Terus kemudian yang ada lagi pengganti dari huruf atau harokat. Seperti lafaz jiwarin dan ghawashin. Nah, ini pengganti dari huruf ya, asalnya jiwari dan ghawashin. Kemudian menjadi jiwarin dan ghawashin. Jadi itu 4 tanwin yang khusus untuk isim. Jadi ada 4, yaitu isim tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad. Berikutnya adalah
Terus kemudian tanda isim yang berikutnya adalah huruf jar. Ya, huruf jar. Huruf jar itu adalah bisa mengatakan jar, bisa mengatakan khofat, ya. Seperti saat terangkan tadi itu ada minal jinnati wan nas an dzikrillah ilal masjid ala siratim mustaqim. Yang saya kasih merah-merah ini adalah yang pertama min, an, ila. Ini adalah huruf-huruf ini. Ini adalah huruf-huruf jar. Kemudian minal jinnati, ti, tidak boleh tu, tidak boleh ta. Kenapa kok harus ti? Karena ada huruf jar yaitu min. Berarti al jannati ini adalah isim. Tandanya apa? Tandanya adalah huruf jar dan jar juga. Nah, sebenarnya ada lagi yaitu alif lam. Yang bawahnya an zikrillahi. Nah, kenapa kok ri, an zikri, tidak an zikro? Ya, karena ada huruf jar yaitu an, sedangkan tidak boleh zikru karena ada an huruf jar. Seperti itu, sama dengan yang lain, ilal masjidi ala sirat dan seterusnya. Kita huruf jar. Tanda-tanda al sama dengan yang tadi, ya. Ketika ada alnya, ketika ada kalimat yang di situ ada al, berarti pasti itu adalah isim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ada alnya. Berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah sama-sama isim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, ya. Alhamdu ada alnya, berarti hamdu itu adalah isim. Al-alamina ada al, berarti alamina adalah isim, dan seterusnya. Minal jinnati wan nas ilal masjidil aqsa, banyak lagi contoh-contohnya. Oke. Itu adalah tanda-tanda isim. Sekarang kita melanjutkan kepada tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu ma'rufun bi qattasin wa ta'i ta'nisi ma'at taskin, seperti ini. Wa tafa'alta mutlaqan kaji tali wan nuni wal yafi fa'alanna waf'ali. Tidak saya maknai karena saya sudah memberikan makna di video sebelumnya. Bisa dilihat video sebelumnya, ya. Kita lanjut. Ya, tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda fi'il itu adalah ada qad, ya. Ada sa atau saufa. Di situ kemudian ada tak, taknis sakinah. Tak fa'alta, nun taukid, ya mu'annas mukhatabah. Nah, seperti itu ada qad, sa, tak taknis, nun taukid, ta fa'alta, ya mu'annas mukhatabah. Ada 6, ya. Ada 6 tanda dikatakan, bisa dikatakan kalimat itu adalah kalimat fi'il. Nah, tanda yang pertama adalah qad. Pertama, ketika ada kalimat itu sah kemasukan qad atau menerima kemasukan qad, maka bisa dipastikan kalimat itu adalah fi'il. Nah, qad ini bisa masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ya. Kalau fi'il madhi itu maknanya litahqiq, kalau fi'il mudhari' maknanya litaklil. Nah, tahqiq itu menyatakan sesuatu, biasanya dimaknai teman-teman atau sesungguhnya atau benar-benar. Litaklil itu menyedikitkan atau terkadang. Seperti contoh seperti berikut ini, ada qad ja'a zaitun, ada qad yaji'u zaitun, seperti ini. Ya. Qad ja'a zaitun, qad yaji'u zaitun. Nah, qad ja'a ini ada fi'il madhi kemudian kemasukan qad, maka artinya adalah tahqiq. Artinya Zaid benar-benar datang. Beda kalau masuk kepada fi'il mudhari', maka qad yaji'u zaitun, maka artinya Zaid terkadang datang. Nah, itu perbedaannya. Ya, kalau qad itu masuk kepada fi'il madhi dan qad itu masuk kepada fi'il mudhari'. Sekarang sa, ya. Sa ini hanya khusus masuk kepada fi'il mudhari'.
Saya kasih contoh ya, di situ banyak contohnya di Al-Qur'an, di kitab-kitab juga bisa kita lihat, kita temukan sa atau saufa. Saya guru mayyakhsha. Saya zakkaru mayyakhsha ya. Saya zakkaru mayyakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Nah, seperti ini. Sa-nya saya kasih warna merah, ya zakaru saya kasih warna kuning. Sa ini adalah tandanya fi'il, sedangkan ya zakaru itu pasti fi'il. Nah, ya pasti fi'il. Contoh lagi, sanuqri'uka fala tansa, ya. Sanuqri'uka fala tansa. Sa-nya ini tandanya fi'il, berarti nuqri'u ini adalah fi'il, fi'il mudhari'. Yang contoh saufa, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Nah, saufa ini tandanya fi'il, yu'ti ini adalah tandanya fi'il. Kalla saufa ta'lamun ya, kalla saufa ta'lamun. Saufa ini adalah tandanya fi'il, ta'lamun ini adalah fi'ilnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke tak taknis ya, tak taknis sakinah. Tak mati atau disukun yang digunakan untuk tanda-tanda perempuan. Tanda perempuan dalam fi'il maudhi. Jadi khusus untuk fi'il maudhi ya. Kalau saya mengucapkan Zaidun berkata, maka fi'il bahasa Arabnya adalah qala Zaidun, seperti ini. Qala Zaidun ya. Tapi kalau saya mengatakan Hindun, Hindun kan berarti perempuan. Hindun berkata, maka enggak kola Hindun enggak, tapi ada taknya. Kolat Hindun. Kolat Hindun. Nah, inilah yang namanya tak taknis sakinah, tanda perempuan di dalam fi'il maudhi. Nasoro juga gitu. Nasoro Zaidun. Zaidun laki-laki. Kalau yang menolong adalah Hindun, berarti nasorot Hindun. Seperti itu. Akalat Hindun. Kalau laki-laki akala. Itu ya. Dari tak di sini adalah tak tandanya fi'il. Lanjut. Tak fa'alta. Ini tak fa'alta. Ini ada yang digunakan untuk makna mutakalim, makna mukhotob, dan makna mukhotobah. Maksudnya apa? Tak mutakalim itu tak di dhammah menunjukkan orang pertama tunggal. Seperti lafaz jitu laka, jitu saya datang kepadamu ya. Tu itu menunjukkan mutakalim, orang yang berkata, orang yang betul. Kalau mukhotob itu adalah tak yang di fathah, menunjukkan orang kedua tunggal laki-laki ya. Itu di fathah ya. Jita ya Ahmadu, Cita ya, kamu datang ya Ahmad. Ini tak fa'alta. Kalau mukhotobah jiti ya, kalau ta itu laki-laki, ti itu perempuan. Oke. Nah, ta fa'alta ini juga gitu ya, khusus masuk kepada fi'il maudhi, tidak akan masuk kepada fi'il mudhari. Kita lanjut. Nun taukid ya. Nun taukid itu adalah nun yang dipakai untuk menekankan makna. Kalau bahasa Jawane itu nemen-nemen. Penekanan makna. Ini ada dua. Jadi nun taukid itu ada dua. Ada nun taukid saqilah seperti ini, nun taukid saqilah yang nunnya ditasdid ini ya, ditasdid. Terus kemudian ada nun khafifah ya, nunnya itu di sukun seperti itu. Contohnya unsur ya. Unsur ini artinya tolonglah. Kalau saya kasih nun taukid saqilah menjadi unsuronna ya, seperti ini. Unsuronna ya. Maka artinya sungguh tolonglah. Sungguh tolonglah. Saya kasih seperti ini unsuron, nun taukid khafifah sama artinya sungguh tolonglah. Tapi penekanan maknanya kalau yang nun taukid saqilah ini lebih menekankan daripada nun taukid
khafifah seperti itu. Nah, lah nun taukid ini seperti contoh unsur, kalau yang atas ini tanpa nun taukid ya, seperti biasa, tolonglah seperti itu. Dan ini masuk khusus kepada fi'il amr. Jadi nun taukid itu hanya masuk kepada fi'il amr. Ya mu'annas mukhatabah ya. Ya mu'annas mukhatabah itu adalah ya yang dipakai untuk menunjukkan bahwa orang yang diperintah adalah perempuan. Ya, saya contohkan. Unsur ya itu, kalau saya merintah orang laki-laki maka saya menggunakan unsur ya. Seperti ini. Unsur ya Zaidu. Ya. Unsur ya Zaidu, tolonglah wahai Zaid. Nah, tapi kalau yang saya perintah itu adalah perempuan, Hindun umpamanya, maka harus unsuri. Nah, ada yaknya, saya kasih warna merah. Nah, unsuri ya Hindu. Nah, ya di sini namanya ya mu'annas mukhatabah. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada ya mu'annas mukhatabah berarti unsur ini adalah fi'il. Nah, fi'il. Dan ini lagi-lagi hanya kepada fi'il amr ya. Fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan sekarang yang huruf ya. Wal harfu lam yasuh law alamah illa intifa qabulihil alamah. Nah, seperti ini. Di huruf ini kata yang tidak mempunyai arti sendiri tapi memberikan makna kepada kepada kata yang lain. Ya, huruf itu kalau berdiri sendiri tidak punya makna apa-apa, tapi ketika digandeng dengan kata yang lain maka huruf ini memberikan makna kepada kata yang lain tersebut. Nah, apa tandanya huruf? Tandanya adalah tidak sah bersamaan atau masuk diberi tanda-tandanya isim atau tanda-tandanya fi'il ya. Huruf ini ada yang amil, ada yang ghairu amil. Artinya kalau amil ini menuntut perubahan i'rab ya. Huruf itu ada yang menuntut perubahan i'rab, ada yang ghairu amil, ada yang tidak menuntut perubahan i'rab. Nah, ini seperti fi. Nah, fi ini yang amil ya. Fi ini akan menuntut kata-kata al-bait setelahnya, ini fil baiti. Nah, fi ini menuntut kata-kata al-bait harus dibaca al-baiti ya. Tidak boleh al-baitu atau al-baita. Kenapa? Karena dituntut oleh fi yang harus menjadikan al-bait ini dijerkan. Karena fi ini adalah huruf jar. Beda kalau yang ghairu amil seperti hal ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ini tidak menuntut i'rab apa-apa terhadap lafadz ataka, tapi tetap memberikan makna. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu hadisul ghasyiyah. Nah, ini adalah huruf ya. Huruf itu sekali lagi tidak mempunyai makna pada dirinya sendiri, tapi memberikan makna kepada kata yang lain. Fil baiti, fil jannati, ila min masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, seperti itu. Itu huruf ya. Itu sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kita tentang ilmu nahwu. Kalau ingin mengerti dan lebih detail tentang tanda-tanda isim fi'il huruf, bisa Anda semuanya buka di dalam ini blog saya yang saya buat di sini alamatnya ya. Ini alamatnya seperti ini, bisa dilihat ya. Oke, itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.